Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara setting CDI BRT IMAX 24 step untuk Suzuki Smash. Karena sekarang saya pakai CDI ini, alasan saya memakai CDI IMAX adalah karena kurvanya bisa disetting untuk derajat pengapiannya. Sebenarnya ada CDI lain kayak untuk yang seri-seri dual band itu ada beberapa tipe. Ada tipe ST standar tune up, ada tipe TR untuk tune up racing, dan ada tipe RK untuk racing kompetisi. Tapi CDI itu tuh udah fix gitu, nggak bisa kita setting sendiri kurva sesuai yang kita inginkan. Jadi CDI itu udah fix dual band, dua kurva pengapian yang di setup oleh tim BRT. Dan untuk limiter juga itu nggak bisa disetting ya, jadi benar-benar CDI yang fix yang punya dua kurva pengapian. Makanya kita ambil CDI IMAX 24 step. Kenapa IMAX ya? Karena kebetulan yang tersedia untuk Suzuki Smash 110 ini yang tipe IMAX 24 step yang ready ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai CDI IMAX 2 Super Pro, tapi itu harus inden. Kebetulan seorang yang gak sabaran, jadi pakailah yang ready dulu gitu. CDI IMAX 24 step ini, dan saya kebetulan saya ngincer CDI ini tuh yang PNP ke Suzuki Smash gitu, jadi saya nggak perlu rubahan apa-apa. Ternyata setelah saya beli si CDI MX ini, kebetulan CDI-nya udah kepasang ya, ternyata walaupun ini untuk Suzuki Smash, ada yang harus dirubah, yaitu si panjang pickup pulsernya. PR lagi kan, saya ngincer CDI MX untuk Suzuki Smash ini biar tinggal PNP, ternyata pick upnya harus dirubah. Panjang pick up Suzuki Smash yang original itu cuma 16 mm, sedangkan kalau pakai MX ini ada tulisannya ya, pick upnya itu panjangnya harus 38 mm, diameter 112. Ya kalau diameter udah sesuai, diameter 112 itu ternyata diukur dari uh, uh, bukan panjang sih, jadi dari diameter magnet dari ujung sampai ke ujung pick up pulsernya, maksudnya dari sampai ke tebal pick up pulsernya itu 112 mm gitu. Terus ya ternyata harus dirubah. Setelah saya tanya, sebelumnya saya sempat tanya ke Pak Tommy, kenapa si Smash ini harus 38 Pak Tommy? Ternyata karena untuk pick up ori Smash, Suzuki Smash yang cuma 16 mili itu nggak bisa disetting si derajat pengapiannya, makanya dirubahlah pakai panjang pickup 38 meter 38 mili, maaf. Nah setelah itu ternyata ya, karena mau nggak mau saya harus rubah panjang pickup pulsernya Smash. Kebetulan rubahnya itu nggak sulit ya, cuman ya ribet aja gitu, nggak bisa langsung PNP. Jadi panjang pickup pulser Smash itu cuma 16 mili, jadi kita cuma harus nambahin panjang pickupnya 16 mili kurangi 38, berarti kurangnya itu cuma 22 ya, 22 mili. Jadi kita harus nambahin 22 mili ke arah depan, ke arah titik top. Oke, setelah beres ditambah, dan itu nambahnya juga harus presisi ya. Kebetulan saya kemarin juga agak kecewa di tukang bubut sini karena dia itu cuma nambah pick up pulser yang kekurangannya aja. Jadi yang pick up pulser orinya itu atasnya nggak ditambah lagi. Jadi otomatis kemarin pas perapihan di bubutannya itu si tinggi pick up pulsernya itu kurang, kepapres 0,5 mili, yang itu otomatis mempengaruhi si pengapiannya gitu. Karena jadi jarak pick up pulser ke pulsernya itu jadi lebih renggang sedikit gitu. Tapi nggak masalah sih, masih bisa hidup. Tapi selanjutnya akan saya revisi lagi si pick up pulsernya. Nah oke, setelah itu udah ya, udah panjangnya udah dirubah. Sekarang sudah bisa disetting dan motor sudah bisa hidup juga, walaupun ada kendala kayak jadi rada susah hidup sedikit gitu. Oke, itu udah ya. Intinya kalau CDI 24 step atau CDI programmable untuk Suzuki Smash itu nggak ada yang PNP, harus dirubah panjang pickup pulsernya gitu. Oke, ini udah, ini penampakan CDI bungkusnya. Kebetulan CDI-nya sudah saya pasang. Jelas ya keterangannya, IMAX 24 step, IMAX remote, dual band. Oke. Oh, sorry, saya jelasin dikit juga. IMAX dual band ini, dual band itu maksudnya dua kurva yang bisa kita pilih. Kurva 1 dan kurva 2 secara, maksudnya pemilihan kurva yang secara cepat ya, yang bisa pakai tombol. Tapi kalau secara CDI
Si CDI IMAX ini kebetulan ada banyak memori penyimpanannya. Memorinya itu kalau nggak salah sekitar 16 24 soalnya ada dari angka 24 atau maaf 17 maaf ya. Ada 17 memori penyimpanan yang bisa kita simpan, yang posisinya itu ada di, maaf ya, aduh nggak jelas nih, ada di klik sini nih, mana nih, nah ini nah ini ada di tombol ini nih, putar-putaran ini nih. Nah ini bisa dipilih nih, tinggal dipilih, kita klik aja di sini nih. Kalau untuk kurva dual bandnya itu di sini menunjukkan di angka 1. Kalau dual bandnya aktif ya. Kalau dual bandnya non aktif itu ada di pilihan angka nomor 2 sampai 17 kurvanya. Ini makanya ini oke juga nih, lumayan mantap. Tinggal klik selama dual band gak aktif. Tapi kalau dual band yang aktif itu yang masuk itu kurva nomor 1. Oke ya, ini tombol kliknya. Ini tombol remote, soket untuk remote. Maaf ya nggak saya buka soalnya ini sudah saya ribet udah saya rapiin. Ribet juga harus ngebuka lagi. Oke, ini CDI-nya. Nah, kelengkapan kalau kita beli CDI IMAX 24 step itu ada biasa bungkus ya. Bungkusnya normal lah ya, bungkus. Ini kebetulan kemarin bungkusnya pecah tapi nggak masalah sih, yang penting isinya. Nah, ini kebetulan juga CDI produk lama ya. Ini di sini tertera tanggal produksi itu 15/9 tahun 2021 ya, karena emang permintaan untuk CDI Suzuki Smash ya sangat minim. Ibaratnya siapa yang sekarang pakai motor smash gitu? Jupiter pasti yang paling laku untuk bebek 4 taknya, Jupiter, Honda, Blade, atau mungkin di zaman dulu pas rame-ramenya masih balap bebek karbu masih banyak Suzuki Smash. Tapi setelah kesini ya udah semakin berkurang ya, makanya ini stok lama, stok tahun 2021. Tapi nggak masalah sih, karena garansi tetap jalan, garansi BRT itu tetap jalan selama belum dipakai gitu. Jadi garansi berjalan setelah CDI kita pakai, jadi ini nggak hangus istilah kasarnya untuk garansinya. Nah ini isinya ini. Terus ada juga dapat ini juga buku panduannya, buku panduan ya, aduh susah ya, buku panduannya ini. Nah ini buku panduannya, Intelligent Book dari BRT. Nah ini buku panduan untuk si CDI-nya. Ini isinya cara setting kurvanya, cara setting CDI-nya. Saya awalnya juga bingung sih, karena sebenarnya kan saya pakai IMAX 2 Super Pro. IMAX 2 Super Pro itu kurva isinya udah lengkap, jadi kita benar-benar tinggal pilih dari Commander. Mau kita rubah pun bisa, tapi ribet lah ya, karena kurva yang kalau IMAX 2 Super Pro itu ada 52 memori. Kita tinggal pilih tuh yang paling enak yang mana. Isinya buku biasa ya. Di sini buku ini ada lengkap, ada sejarah, ada pengetahuan tentang 4 tak juga, sejarah BRT, awal mula terbentuknya CDI, dan ini CDI, jenis-jenis CDI awal-awal dibuat. Terus kesini ini tipe-tipe CDI, Smart Click, IMAX, terus cara-cara penggunaannya juga di sini lengkap, termasuk cara pengisian kurvanya. Ini remote CDI IMAX tanpa laptop ya. Sebenarnya plus minus sih, dengan remote ini lebih praktis juga, lebih praktis, nggak perlu bawa laptop ya. Ini sih kurvanya. Ini kebetulan yang awal itu IMAX Neo kalau nggak salah ya, dual pin yang cuma 8 step. Emang awal-awal tuh ada 8, 16, 24, sama sekarang terakhir itu 26 step. Nah ini cara pengisiannya lengkap. Di sini ada. Awal-awal juga saya masih bingung sih tetap sih, dan ternyata CDI ini limiternya fix ya. Maksudnya fix itu tiap kurva ya limiternya sama. Saya kira kan limiternya bisa dirubah tiap mapping ya, jadi mapping 1 saya bisa pakai untuk launch control atau pit limiter gitu. Ternyata nggak bisa. Yang bisa itu ada di CDI MX2. MX2 itu udah bisa tiap mapping itu beda limiter ya. Oke, ini biasa lah ya. Ini
data-data. Ini data soket CDI. Ini cara membuat total loss. Udah. Terus terakhir produk-produk PRT zaman dulu. Ini tim-tim BRT. Oke, sorry ya, gambarnya jauh ya. Oke, setelah ada buku, ada juga ini nih, data Dino ini kebetulan untuk CDI standar. Motor standar maksudnya. Di sini ada MX Super 24 step, 20 step, 16 step dan 8 step. Nah, ini ada detail kurvanya untuk motor standar tuh. Data motor smash Dino Jet. Oke. Ada juga perbedaan HP-nya. Hasilnya setelah menggunakan IMAX itu naik dari 8,83 jadi 9,41 untuk horsepower, untuk torsinya. Naik juga dari 7,03 jadi 7,30, itu kondisi mesin standar, cuman pengertian CDI IMAX. Ini ya, ini terus ada lagi produk ini untuk brosur aja sih, untuk charger aki. Terus ada juga lagi ini produk juga untuk kiprok BRT. Dan yang terakhir ada label mappingnya nih. Jadi kebetulan saya juga kemarin nyontoh dari sini ya. Ya ini jadi gampang juga sih tuh. IMAX 2 Super Pro Maxtronic itu yang 26 step ya. Nah, dari ini daftar mappingnya nih, lengkap banget nih, semua ada di sini. Mulai dari kurva standar, tune up, racing dan kompetisi. Ini mungkin kalau menurut saya ini kayak kurva-kurva untuk motor standar ya, untuk yang general. Setelah itu ada kompetisi 1, kompetisi 2, kompetisi 3, kompetisi 4 sama kontrol. Nah, ini tabel kurvanya. Lengkap banget ya. Tinggal pilih, tinggal masukin mau kurva yang mana. Dan jangan lupa sesuaikan dengan rasio kompresi atau dengan motor. Di depan ini, terus di baris kedua ternyata ada tabel kurva untuk ini, untuk 2 tak. Nah, udah ya. Oke. Jadi kita lanjut ke, setelah ada ini, ada satu lagi remote programmable-nya. Nah, ini remote-nya. Ini remote-nya. Remote CDI-nya. Saya udah bungkus plastik biar awet. Remote programmable. Nah, ini kebetulan untuk tahun ini. Mungkin tahun depan juga udah nggak, tahun ini ya, akhir tahun ini si CDI MX 24 step itu udah nggak diproduksi. Gantinya itu jadi MX 2. MX 2 itu lebih canggih, ada data logger, ada semuanya lengkap. Setting pakai ECU, setting pakai laptop, pakai remote, itu bisa semua. Ini jadi kayak seri terakhir untuk CDI MX. Remote ini si CDI-nya ada di sini. CDI-nya udah saya pasang. Nah, ini CDI-nya. Ini klik-kliknya yang tadi saya bilang. Yang satunya soket. Soket untuk remote. Ini soket CDI. Ini saya udah pasang ya, kita coba nyalakan. Masih sama ya, ada 3 indikator lampu. Ini yang yang bawah kebetulan ini untuk power up. Ada 3 lampu. Lampu merah itu untuk indikator CDI hidup. Kelihatan ya? Aduh, gak kelihatan ya. Nah, itu tuh warna merah. Nah, warna merah untuk indikator lampu hidup. Lampu CDI nyala. Nah, warna kuning itu dual band nyala, seperti yang saya bilang tadi. Untuk kalau ini dipencet yang aktif itu map nomor 1. Nanti ini putar-putaran kliknya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, sorry. Aduh. Ini putar-putaran kliknya. Nah, ini bisa diputar. Kelihatan ya?
bisa diputar. Intinya ini untuk pemilihan kurvanya. Oke, udah itu aja sih untuk CDI nya seperti ini. Oke, kayaknya nanti untuk cara setting kurvanya kita jadi di part kedua deh, biar gak terlalu panjang ya, kalian jadi lama nungguin. Oke, terima kasih. Lanjut video untuk setting kurva pengapiannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.